Kamu sedang menyelam di kedalaman 3 km di bawah laut. Sudah, jangan tanya kok bisa dulu. Dengarkan saja, oke? Suhunya dingin dan tekanannya sangat kuat. Ikan saja tak terlihat. Tapi kemudian, kamu lihat ada objek yang berwarna hijau menyala. Nah, itulah cookie cutter shark atau hiu pemotong kue. Lehernya bersinar untuk menarik ikan dan santapan lezat lainnya. Hiu ini memang tidak terlihat menyeramkan sih. Ukuran tubuhnya kecil, cuma sebesar kucing. Kulitnya coklat, dan mata besarnya berwarna hijau. Penampilan memang bisa menipu ya. Setiap malam, hewan ini berenang di permukaan air untuk memangsa hiu putih besar, paus, bahkan ikan todak. Kalau diamati dari dekat, mulutnya berbentuk bulat serta dipenuhi serangkaian gigi tajam. Fungsinya untuk menggigit sekaligus menggorok mangsanya. Hewan gahar bertubuh kecil ini disebut hiu pemotong kue karena gigitannya seukuran biskuit. Hiu ini bahkan diketahui bisa melumpuhkan kapal selam. Ya ampun, jangan-jangan kapal selamnya isi telur bebek. Hehehe. Selanjutnya, ada hiu yang tubuhnya sepanjang mobil. Yang pernah terlihat sih cuma sekitar 100 ekor. Dan kalau kamu pernah melihatnya sendiri, dijamin deh akan susah dilupakan seumur hidup. Kamu tahu kenapa? Mulut memang besar. Besar sekali. Namanya saja mega mouth shark atau hiu mulut besar. Malahan ya, dalam posisi meringkuk, kamu bisa loh dimasukkan ke mulut besarnya. Tapi hiu ini tidak berbahaya bagi kita kok. Cara makannya dengan berenang dan membuka mulutnya lebar-lebar, sehingga bisa menyaring plankton dan organisme bawah air lainnya. Si mulut besar ini punya organ khusus yang bisa menyala di bagian mulut untuk menarik perhatian krustasea kecil. Habitatnya ada di laut dalam yang gelap gulita, tapi mungkin senyumnya sangat menawan. Hiu tikus juga punya bagian tubuh yang besar, ekornya. Ukurannya hampir setengah dari panjang tubuhnya dan bentuknya menyerupai baling-baling helikopter. Hiu ini cuma segelintir hewan yang menggunakan ekornya untuk berburu. Hiu tikus akan menyelinap di antara kawanan ikan, lalu mulai menggerakkan ekornya. Tujuannya untuk menakuti sebagian ikan sesuai dengan rencana busuknya. Saat merasa terancam, ia juga menggunakan ekornya untuk melindungi diri. Spesies hiu ini tidak menyerang manusia kok. Leganya. Berikutnya, angel shark atau hiu malaikat. Di laut memang ada beberapa spesies, tapi percaya deh, hewan ini memang hiu, bukan malaikat. Tubuhnya pipih seperti ikan pari dan kulitnya berpola untuk membantunya menyamarkan diri di dasar laut. Karena kemampuan menyamarnya ini, para penyelam seringkali tak sengaja menyentuhnya. Gerakannya sangat cepat dan rahangnya juga kuat. Tapi tenang, target buruannya hewan-hewan kecil kok, bukan kita. Hiu tanduk punya dua tonjolan seperti tanduk di atas matanya. Di dunia perhiuan, spesies ini bisa dibilang sebagai kakek hiu karena tidak agresif, lamban, dan keseringan begadang. Makanan favoritnya bulu babi dan krustasea. Gerakan siripnya di dasar laut terlihat seperti kaki berjalan. Tapi jangan remehkan hewan ini ya, karena gigitannya termasuk yang terkuat dari semua hiu. Hiu tanduk perlu gigi yang kuat untuk menghancurkan cangkang hewan buruannya. Perlu snack banyak kan biar bisa terus begadang? Nah, sebaiknya jangan coba-coba menyerangnya lah. Siripnya dipenuhi duri tajam. Predikat hiu terjelek disematkan pada hiu goblin. Belum cukup sampai situ loh, tampilannya saja nyeleneh dan tubuhnya besar, mirip sepeda motor pink yang menyelami lautan. Ekornya memang panjang dan hidungnya juga tak kalah panjang. Goblin hidup jauh di kedalaman laut dan suka makan cumi-cumi. Meski tak secepat kerabatnya, hiu ini sangat pandai mengendap-endap. Bahkan, ia punya teknik rahasia untuk menangkap cumi-cumi yang memang terbukti ampuh. Si goblin akan berenang di belakang cumi-cumi dan terus mengejarnya. Semakin dekat, ya, terus mendekat. Tapi si cumi-cumi tak mau melambat. Enak saja. Wah, kasihan. Sepertinya hiu ini akan puasa makan enak lagi kali ini. Tapi kemudian, mulutnya terbuka. Rahangnya menempel di lipatan kulit, jadi bisa terlontar dari mulut. Namanya juga hiu, sudah pasti giginya juga tajam. Jangkauan rahangnya ini membantu si hiu menangkap mangsa. Setelah selesai makan, rahangnya kembali masuk ke mulutnya. Hiu ini sering terlihat di pesisir Jepang. Sebenarnya, nama goblin berasal dari nama makhluk tengu merah berhidung panjang dalam mitos dan cerita rakyat Jepang. Ternyata ada loh yang jauh lebih keren dari hiu ninja. Namanya hiu lentera ninja. Coba bayangkan ada terowongan yang bisa membawamu ke dasar laut. Kamu tak bisa melihat apapun, semuanya gelap. Tiba-tiba ada seberkas cahaya yang bergerak-gerak di kejauhan. Cahaya itu terus mendekat menuju ke arahmu. Oh, ternyata kepala hiu yang menyala biru. Ih, horor banget. Kelihatan seperti kepala buntung. Tubuh hiu lentera ninja berwarna hitam pekat sehingga hampir tak terlihat dalam gelap. Ukurannya sih cuma sebesar lengan orang dewasa. Tapi giginya yang kecil plus tajam itu tak bisa dianggap remeh. Belum ada yang tahu pasti sih kenapa tubuhnya bercahaya. Mungkin untuk menarik mangsa. Teori lain menyatakan cahaya ini berfungsi sebagai alat komunikasi dengan kawannya. Hah? Memangnya si ninja punya kawanan? Wah, hiu kepala martil. Hiu ganas ini bisa seberat setengah ton. Mamalia ini hidup di perairan tropis di seluruh dunia dan paling mudah dikenali di kalangan hiu. Matanya terletak di sisi kepala martil. Artinya, predator ini bisa melihat hampir ke segala arah. Otot lehernya juga istimewa karena bisa menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah agar bisa melihat lebih jelas. Makanan favoritnya, ikan pari. Itu loh, ikan bertubuh pipi yang berenang-renang di dasar laut serta berkamuflase agar terlihat seperti pasir dan batu. Ikan pari bertahan hidup dengan menyamarkan warna tubuhnya sesuai lingkungan sekitarnya. Trik ini seringnya berhasil dilakukan sih, tapi mata si hiu martil bisa melihat semua objek. Hiu putih besar, hiu kepala martil, dan hiu besar lain bisa hidup sampai 25 tahun. Tapi hiu yang satu ini bisa hidup jauh lebih lama. Hiu Greenland, masa hidupnya selama 300-500 tahun. Hiu ini sering dijumpai di perairan Atlantik Utara dan Arktik. Hiu ini suka berenang di laut dalam yang gelap, jadi hidungnya dipakai untuk mengendus mangsa. Karena lebih sering berada di kedalaman, hiu ini bisa menyesuaikan diri dengan tekanan ekstrem. Hiu Greenland merupakan salah satu hewan laut tertua, terbesar, dan terlambat di bumi.
Coba bayangkan, kamu sedang berlayar di perairan Arktik, lalu melihat hiu. Ia perlahan berenang membelah lautan yang dingin. Umurnya mungkin 400 tahun lebih tua dari kamu. Sebagian besar hiu termasuk omnivora atau pemakan segala. Mangsanya beragam, mulai dari lumba-lumba, hiu lain, kepiting, bulu babi, ikan kecil, dan bahkan ikan besar. Hotdog! Yang ini enggak lah. Nah, kalau bonnet head shark lain lagi. Hampir setengah dari makanannya berupa alga. Sebenarnya hewan ini masih berkerabat dengan hiu kepala martil, tapi kepalanya lebih mirip dengan skop. Saat berpapasan dengan hewan yang satu ini, bisa-bisa kamu malah mengiranya sebagai ular laut atau cacing air raksasa. Hiu berjumbai suka berenang di dasar lautan seperti kebanyakan hiu. Saat sedang mengejar mangsa, gerakannya memang seperti ular. Sama seperti ular, hiu berjumbai juga senang menelan mangsanya bulat-bulat. Hewan ini tidak ompong kok, giginya sekitar 200 buah, tajam semua pastinya. Hiu gergaji punya hidung panjang putih dan berduri tajam. Duri atau gigi di hidungnya itu akan selalu tumbuh. Di tiap giginya terdapat reseptor listrik untuk membantunya mendeteksi keberadaan di sekitarnya. Fungsinya mirip seperti radar kapal. Saat mendekati waktu makan, hiu ini berenang sambil menyerang mangsa dengan hidungnya, menyabat seperti satria pedang yang sedang unjuk kebolehan. Dijamin, kamu tak akan sempat berkedip kalau hiu ini melintas di depanmu. Barusan lihat nggak? Nah, kalau sekarang, inilah hiu tercepat di dunia, hiu mako sirip pendek. Kecepatan renangnya bisa mencapai 55 km per jam. Kalau di darat sih memang tidak seberapa cepat, tapi kalau di air termasuk cepat loh. Lebih lambat dari cheetah, tapi lebih cepat dari kebanyakan anjing. Hewan ini berdarah panas, terbilang langka di kalangan hiu. Dengan fungsi ini, hiu mako bisa berenang di perairan dingin sampai jauh. Hiu biasa tentu tak akan sanggup melakukannya, malah tak akan bisa bertahan. Ikan todak masih bisa menyalip loh. Kemampuan renangnya bisa secepat 90 km per jam. Ikan ini memang bukan hiu, tapi patut diperhitungkan. Dalam kompetisi, ikan todak biasanya berhasil menjadi jawarannya. Jadi bisa dibilang ikan ini bukan cuma cepat, tapi super duper cepat. Di dekat hidungnya terdapat kelenjar yang memompahkan minyak khusus. Minyak ini kemudian menyebar ke seluruh hidung dan keluar melalui lubang kecil. Sifatnya anti air dan bisa membantu si hiu berenang membelah air dalam kecepatan tinggi. Mau tos sama hewan laut? Oke, ulurin aja siripmu. Maksudku tanganmu ke ikan tangan merah Tasmania ini. Ikan ini nggak berenang kayak ikan, dia berjalan. Dia menggunakan tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Pejalan dasar laut ini sering diganggu perenang dan perahu. Beberapa orang bahkan ingin membawa mereka pulang untuk dijadikan peliharaan. Menurutku, sebaiknya kita jangan ganggu mereka dan lanjut berenang. Cumi-cumi vampir. Nama spesiesnya adalah Vampiriotheotis invernalis, yang artinya cumi-cumi vampir dari neraka. Widih, cumi-cumi vampir ini pasti bikin banyak orang takut karena namanya. Warna merah gelapnya, duri-durinya di bagian bawah badan, dan fakta mengerikan bahwa mereka bisa memutar dirinya dari luar ke dalam. Cumi-cumi vampir suka memamerkan kemampuannya, tapi tidak lebih berbahaya dibanding anak kucing bagi manusia. Bisa dibilang mirip Dracula yang penampilannya nyermin, tapi nggak punya taring penghisap darah. Cumi-cumi vampir memakan partikel makanan dari tumbuhan dan hewan yang mengambang di dekat permukaan laut. Karena bukan predator, mereka butuh strategi pertahanan, dan penampilan mirip vampir mereka dirancang untuk mengusir makhluk besar yang ingin memakannya. Membalik diri dari dalam keluar merupakan mekanisme pertahanan karena area runcing di kulit bagian dalamnya lebih mengintimidasi. Mereka juga menyemburkan zat tidak berwarna, tapi penuh partikel bercahaya untuk mengalihkan perhatian predator. Vaquita, naik kapal di lepas pantai Meksiko, pasti kebayang serunya, mataharinya, air birunya, dan makhluk laut yang paling terancam punahnya. Bentar, Vaquita nggak berbahaya, tapi jangan mendekat untuk menyapa atau minta tanda tangan. Hewan ini sangat pemalu. Sapi kecil ini, itulah arti nama bahasa Spanyolnya, adalah mamalia laut kecil, dengan tanda hitam di sekitar matanya. Menurutku, Vaquita lebih mirip panda laut. Kamu beruntung banget kalau bisa melihat Vaquita. Mereka sedang diambang kepunahan, sebagian besar karena tidak sengaja tertangkap di jaring ikan. Diperkirakan cuma ada 10 yang tersisa di alam liar. Naga biru. Makhluk kecil ini mirip makhluk dari film fantasi anak-anak, namanya Glaucus biru. Biasa disebut sebagai naga biru atau malaikat biru. Mereka bisa ditemukan di banyak tempat, Samudra Atlantik, Pasifik, maupun Hindia. Mereka adalah sejenis moluska dan panjangnya cuma sekitar 3 cm. Yang kamu kira bagian punggungnya adalah perut cerahnya. Mereka sering mengapung dengan posisi terbalik agar warna birunya membantu berkamuflase dengan ombak. Naga biru bukan cuma cantik, tapi juga pintar. Makhluk ini memakan Portuguese Man o' War, alias Physalia physalis. Naga biru menyimpan sel penyengat mangsa mereka untuk berjaga-jaga, mencuri mekanisme pertahanan mereka. Saat naga biru terancam, dia melepaskan sel penyengat yang disimpannya, mengarah ke musuh untuk menyengat mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada Portuguese Man o' War. Karena bisa menyimpan banyak sel penyengat, mereka bisa menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, kalau kamu menemukan mereka, jangan diambil ya, cukup pandangi dari kejauhan saja. Ikan barrel eye. Kalau kamu ingin punya penglihatan sinar X Superman, menatap ikan barrel eye bisa membuatmu merasa punya kekuatan itu tanpa menyadarinya. Barrel eye punya kepala transparan, jadi kamu bisa melihat bagaimana mata dan otak mereka di dalam. Makhluk luar biasa ini hidup di laut dalam, yaitu bagian terendah lautan, tempat makhluk aneh berkeliaran dalam suhu hampir nol dan kegelapan konstan. Mereka terpapar tekanan air yang hampir 1000 kali lipatnya air permukaan. Kalau membayangkan laut dalam tidak membuatmu merinding, nanti aku akan memberitahu penghuni laut dalam lainnya. Ikan barrel eye ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ikan ini punya kepala transparan? Dan ini wajar, karena spesies ini ditemukan tahun 1939. Diyakini, mata ikan ini terpaku untuk melihat lurus ke depan dan tidak bisa bergerak. Jadi, mereka diduga punya penglihatan terowongan.
Ilmuwan Bruce Robinson dan Kim Reisenbeckler dari Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay baru-baru ini menemukan bahwa ikan tersebut bisa menggerakkan mata secara vertikal untuk melihat melalui bagian atas kepalanya yang tembus pandang, sehingga bisa tahu apakah ada pemangsa atau mangsa di dekatnya. Kepala transparannya juga memungkinkan cahaya masuk lebih banyak sehingga mereka bisa mendeteksi mangsa lebih baik. Ikan barrel eye memakan ubur-ubur dan spesies ikan kecil. Kalau kamu menyelam ke laut pada malam hari, kamu mungkin beruntung dan melihat bagaimana corallimorph bola jingga mekar dalam gelap. Tapi kamu harus cepat karena begitu kamu menyalakan senter untuk melihatnya lebih baik, makhluk ini akan menarik dirinya ke dalam lagi. Megalodon, hiu paus bukanlah hiu terbesar yang dikenal manusia. Jika seluruh spesies hiu adalah sebuah kerajaan, Megalodon prasejarah akan menjadi penguasa lautnya. Megalodon menjelajahi lautan sejak lama. Sekitar 15,9 sampai 2,6 juta tahun lalu, antara era Miosen awal dan Pliosen akhir. Meski sudah lama punah, orang-orang masih penasaran mempelajari tentang hewan laut raksasa ini. Megalodon bisa mencapai panjang 14 hingga 18 meter dengan rahang yang lebarnya lebih dari 1,8 meter. Sebuah fosil gigi Megalodon pernah diukur sebanyak 18 cm. Aku lega, Megalodon udah lama punah, tapi masih ada beberapa petualang di luar sana yang berharap bisa bertemu monster ini suatu hari nanti. Gurita Dumbo, makhluk imut atau menyeramkan ini bergantung caramu memandangnya. Punya nama resmi Grimpotetis. Biasanya dia lebih sering disebut Gurita Dumbo dari nama karakter Disney. Meski Dumbo, si gajah, bukan si gurita, diledek karena telinga besarnya, gurita imut kemungkinan nggak bakal diejek sama tetangga airnya. Mereka adalah gurita yang hidup di laut dalam, dan kita tahu betapa seramnya tempat itu. Tingginya cuma sekitar 20 cm dan menghabiskan hari mereka dengan mengambang di dasar laut untuk makan siput, cacing, dan makanan lain yang mereka temukan di sana atau dekat ventilasi laut. Spesies Gurita Dumbo ada sekitar 17 dan semuanya punya tinggi, warna, dan bagian tubuh berbeda. Kalau menurutmu hewan-hewan aneh tadi masih kurang, kamu pasti senang mengetahui bahwa laut dalam hampir tidak pernah dijelajahi manusia. Jadi jangan lengah, ada lebih banyak hewan menarik yang bisa ditemukan di laut dalam kelak. Malaikat laut, selain namanya, bentuk makhluk laut ini juga lucu, tapi makanan mereka bukan sinar matahari ataupun permen loli. Makanan favorit mereka adalah kupu-kupu laut dengan cara memasang perangkap lendir dan menunggu untuk menyergap. Udang anemon jongkok, udang ini kecil, panjangnya cuma 1,3 cm. Dia juga dikenal sebagai udang penari karena tingkahnya yang unik. Saat gelisah, dia mengangkat bokongnya sampai atas kepala dan sedikit menari. Para penyelam juga bilang mereka suka melompat ke tangan manusia untuk membersihkannya. Kepiting kelapa, dia mungkin terlihat sangat menyeramkan, terutama saat matahari terbenam. Kepiting kelapa dewasa punya panjang sekitar 90 cm. Makanan favorit mereka adalah kelapa, tapi juga bisa memburu kadal dan bahkan burung besar. Belut snipe yang ramping. Belut snipe yang ramping adalah makhluk ramping dan panjang yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan kelautan. Panjangnya 122 cm dan punya sekitar 750 tulang di tulang punggungnya, jauh lebih banyak dibanding hewan lain di dunia. Pena laut. Panjang pena laut sekitar 2,2 meter dan punya banyak jenis, tapi kebanyakan diantaranya terlihat seperti pena atau pena bulu. Persamaannya bahkan lebih mencolok saat kamu tahu hewan ini punya tabung berisi air yang menambatkannya ke dasar laut. Cacing pipih karpet Persia. Makhluk ini memang mirip karpet, meski sangat kecil jika dibandingkan. Panjangnya cuma 10 cm, mampu menjadi jantan dan betina. Mereka tidak saling kawin dengan cacing pipih lainnya, melainkan melawan mereka untuk memperebutkan hak melahirkan keturunan. Siput laut lidah flamingo. Turis menyukai siput yang luar biasa ini karena warnanya yang indah. Mereka mengira ini cangkang, padahal warna cangkangnya kusam dan tersembunyi di bawah jaringan lunak warna-warni. Mereka memakan bagian karang yang lunak dan beracun, lalu menyimpan racunnya untuk melindungi diri. Sebagian besar lautan masih diselimuti misteri, entah itu sudut-sudut gelap atau makhluk yang bersembunyi di kedalamannya. Namun terkadang, lautan memberi kita gambaran tentang hal-hal menakutkan yang tersembunyi di kedalamannya yang gelap dan dingin. Seperti ketika kamu mendengar di berita bahwa ada makhluk laut dalam yang terdampar lagi di pantai setelah badai dahsyat. Sebagiannya hanya terlihat aneh, sementara yang lainnya berupa monster yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Bagian terdingin dan terdalam lautan telah menciptakan satu fenomena khusus yang disebut gigantisme. Jadi, laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan lainnya, kebanyakan invertebrata atau makhluk tanpa tulang punggung, semuanya jauh lebih besar dan menakutkan daripada versi yang kita lihat di daerah yang lebih dangkal. Di kedalaman Pasifik, kamu bisa melihat spons laut sebesar mobil minivan, atau cumi-cumi kolosal yang hidup di perairan subantartika, yang ukurannya hampir 14 kali lebih panjang daripada cumi-cumi panah, jenis cumi-cumi yang sebagian besar hidup di Selandia Baru. Para peneliti menemukan banyak monster bawah laut ini di zona abisal lautan. Pada tahun 2021, para peneliti menunjukkan gambar ubur-ubur phantom raksasa. Monster itu berada di kedalaman 975 meter. Tentakelnya memiliki panjang 10 meter. Wow, jangan sampai dia berhadapan dengan yang satu itu di pantai. Makhluk ini mungkin hanya memakan ikan kecil dan plankton, tapi dia bisa berenang hingga kedalaman lebih dari 6.500 meter. Dan di dalam sana, ubur-ubur raksasa ini tidak punya cukup makanan. Lalu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Para ilmuwan belum menemukan jawabannya. Masih banyak lagi pertanyaan yang berkaitan dengan cumi-cumi raksasa, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan. Monster ini memiliki panjang 13 meter dengan berat hampir 1 ton. Bayangkan jika tentakel-tentakelnya menyambar mobilmu atau semacamnya, pasti akan langsung hancur seperti mainan. Tidak ada cahaya di zona abisal, sinar matahari tidak bisa menembus sedalam itu. Jadi, tidak ada ganggang atau tanaman bawah laut di sana. Hewan-hewan setempat kebanyakan makan salju. Salju laut tidak seperti salju biasa yang bisa digunakan untuk membuat boneka salju. Salju laut terdiri dari serpihan-serpihan kecil atau sisa-sisa yang jatuh dari permukaan laut, bahkan mungkin sisa-sisa makanan yang tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan di sana. Jadi, jumlahnya tidak banyak, tapi ternyata itu cukup untuk makhluk yang sangat besar, yang bersembunyi jauh di bawah sana seperti cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi yang umumnya hidup di kedalaman seperti itu tidak perlu repot-repot mengejar mangsanya. Dia hanya menunggu sampai hewan malang itu berenang dekat tentakel panjangnya dan masuk perangkap.
Ini mungkin bukan metode terbaik karena tidak banyak hewan yang mau berenang ke bagian yang gelap dan dingin ini. Tapi ini adalah metode yang menghemat energi. Cumi-cumi raksasa hanya makan 1 ons ikan setiap hari atau 30 gram, yang berarti sekitar 45 kalori. Itu hampir 50 kali lebih sedikit dari yang seharusnya dikonsumsi orang biasa setiap harinya. Jadi, waktu cumi-cumi dapat 1 ikan, dia akan menyimpannya untuk beberapa hari. Semoga cumi-cumi raksasa nggak nyari makan ke permukaan saat nggak ada cukup makanan di zona abisal. Dan semoga hiu Greenland raksasa juga nggak melakukan itu. Kamu bisa menemukan makhluk ini di kedalaman hingga 2.200 meter. Hewan ini 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita berjalan. Dia berenang dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kelambatannya ini adalah bagian dari mekanisme penghematan energi yang dibutuhkan makhluk-makhluk di bawah sana untuk bertahan hidup. Tapi kecepatannya bisa meningkat seperti serbuan pendek-pendek ketika harus menangkap mangsa. Tapi sepertinya, hiu ini mengubah pola makannya dari pemangsa menjadi pemulung. Mengingat lingkungannya akan ada lebih banyak sisa makanan yang jatuh dari permukaan daripada hewan yang bisa dikejar. Hiu Greenland tumbuh hanya 1 cm per tahun, dan panjangnya sebagian besar mencapai 6,5 meter, yang berarti makhluk ini hidup untuk waktu yang sangat lama, terkadang hingga 400 tahun. Hiu Greenland juga memiliki metabolisme yang lambat, dan itulah salah satu faktor utama umur panjangnya. Hiu Greenland senang menghabiskan waktunya di perairan dingin. Mamalia ini beradaptasi dengan lingkungan seperti ini, karena jaringan tubuhnya memiliki senyawa kimia tertentu yang mencegah pembentukan kristal es di seluruh tubuh. Berarti hewan ini memiliki semacam anti beku alami. Jadi, kenapa ukurannya bisa begitu besar? Para ilmuwan masih belum yakin, tapi ada beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan. Ada yang disebut aturan Kleiber, yang mengatakan bahwa hewan yang lebih besar cenderung lebih efisien. Ambil contoh seekor ikan kecil dan bandingkan dengan paus yang masanya ratusan kali lebih besar. Paus memiliki metabolisme yang lebih besar. Hewan ini menyimpan energi dengan lebih efisien dan melepaskan lebih sedikit energi ke lingkungan melalui panas. Selanjutnya, hewan yang lebih besar dapat menelan mangsa yang lebih besar. Makhluk seperti ini lebih mungkin untuk mengatasi masalah yang sulit di lingkungannya atau mempertahankan diri dari predator yang mengejarnya. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar ketika suhu lebih rendah. Hiu Greenland adalah contoh yang sempurna, begitu juga laba-laba laut raksasa. Laba-laba umum ditemukan, dan ada juga yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm. Namun di bagian Antartika yang lebih dalam, makhluk ini menjadi raksasa sepanjang 1 meter. Hewan ini tumbuh begitu besar karena air dingin mengandung lebih banyak oksigen. Dengan begitu, lebih banyak oksigen yang berdifusi ke dalam tubuh hewan ini, dan itu memungkinkannya untuk tumbuh lebih besar. Ya, baik sebagai makhluk maupun mimpi buruk. Lalu, bagaimana dengan cacing tabung raksasa ini? Para peneliti menemukannya secara tidak sengaja ketika menjelajahi misteri dasar Samudra Pasifik. Mereka menemukan ventilasi hidrotermal yang tidak biasa. Panas vulkanik membuat makhluk ini tetap hidup. Saat air merembes turun melalui patahan atau retakan di batu, ventilasi ini berubah arah. Ketika air keluar dari ventilasi, air tersebut kaya akan mineral dan bahan kimia yang beragam. Sebagian besar hewan tidak akan bertahan hidup di sekitar sub bahan kimia beracun ini, tapi tidak dengan cacing tabung ini. Ini benar-benar mengejutkan, karena bukan cuma aman-aman aja karena ada ventilasi beracun dan suhu air yang hampir mendidih, tapi makhluk ini juga mengembangkan seluruh ekosistem di sana. Cacing ini unik karena tidak membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, bakteri kecil adalah sumber energi utamanya. Bakteri tersebut mendapatkan energinya langsung dari bahan kimia beracun. Jadi, ini bukan fotosintesis, tapi sebuah proses yang disebut kemosintesis. Dan cacing tabung ini tidak memiliki mulut. Bakteri-bakteri itu hidup di dalam tubuhnya. Aneh ya? Ditambah lagi, cacing-cacing menakutkan ini bisa mencapai 2,4 meter. Isopoda raksasa juga tidak lebih baik. Makhluk ini bersembunyi di kedalaman 500 meter atau lebih, jauh dari sinar matahari. Tampak seperti kutu kayu yang mengerikan. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar laut, berharap menemukan makanan yang jatuh dari permukaan laut yang lebih tinggi. Perhatikan cakar kecil seperti kait di ujung kakinya. Isopoda menggunakan cakar ini untuk tetap stabil saat bergerak di dasar laut. Karena tidak ada cahaya, Isopoda memiliki antena panjang yang membantunya merasakan jalan. Antena sensorik ini berukuran sekitar setengah dari panjang tubuhnya. Isopoda raksasa memiliki mata yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 30 cm lebih dari kepala sampai ekor, dan makhluk ini sangat sabar. Ingat kan, tadi ku bilang bahwa hewan-hewan di bawah sana jarang mendapat makanan? Terkadang, hewan-hewan ini harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanya, metabolisme Isopoda luar biasa lambat. Makhluk ini bisa bertahan selama 5 tahun tanpa makan apapun. Bayangkan itu, bahas ini aku jadi lapar. Pada tahun 2006, seorang ahli biologi melakukan penelitian untuk membandingkan perbedaan antara wilayah laut dangkal dan laut dalam. Dia menyadari bahwa laut dalam mencerminkan aturan pulau. Pertama, bagian daratan yang terisolasi mengembangkan keanekaragaman hayati yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Kedua, kehidupan makhluk bertubuh kecil di sana tumbuh jauh lebih besar ketika terisolasi dibandingkan dengan kehidupan di daratan besar. Sumber daya terbatas, begitu juga dengan kompetisi dan predator. Dan kita tidak tahu banyak tentang makhluk laut dalam ini. Terlalu mahal dan terlalu rumit untuk melakukan penelitian semacam itu. Jadi kita hanya bisa menunggu badai yang mengamuk untuk menunjukkan kepada kita setidaknya sebagian dari dunia mengerikan yang tersembunyi di kedalaman lautan yang dingin.